Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Tuhan yang dilimpahkan sehingga kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ucu Sanusi dari jurusan Prodi Penjas semester 5 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai apa itu kelelahan dan entertaining selama 10 menit ke depan. Kemudian sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menonton video kali ini atau mendengarkan presentasi saya kali ini. Oke, baik, langsung saja ke materi. Nah, di sini ada kelelahan. Apa sih itu kelelahan? Nah, kelelahan dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan yang berat misalkan. Nah, kemudian ada hal-hal yang dapat menurunkan kapasitas kerja, diantaranya ada pengaruh obat, ada dari pengaruh sakit. Nah, biasanya pengaruh sakit ini muncul dari faktor genetik. Kemudian yang kedua ada bentuk kelelahan. Bentuk kelelahan di sini ada dua tipe. Nah, yang pertama itu kelelahan mental, kelelahan fisik. Nah, apa yang dimaksud dengan kelelahan mental? Kelelahan yang merupakan akibat dari kerja mental. Kelelahan ini sering disebabkan oleh kejenuhan sebab kurangnya minat. Nah, hal ini juga merupakan masalah bagi para ahli psikolog, psikoterapi, sosiologi, dan para ahli ilmu faal. Nah, yang kedua itu kelelahan fisik. Nah, yang menyebabkan kelelahan fisik itu disebabkan oleh karena kerja fisik atau kerja otot dan menjadi masalah yang sangat menarik para ahli ilmu faal. Nah, di sini ada simptomatika. Apa sih itu simptomatika? Nah, simptomatika yaitu kelelahan mental yang sering mudah dikenali oleh orang yang bersangkutan. Jadi, seseorang itu mengeluh tidak dapat berkonsentrasi. Nah, kemudian dari daya ingatnya itu sulit. Kemudian mengembangkan ide juga sulit dan lambat mengajukan argumen. Kemudian kemampuan berpikirnya itu sangat lambat dan kurang akurat begitu. Nah, kemudian di sini ada penyebab kelelahan. Apa saja sih penyebab kelelahan itu? Nah, di sini ada 4 macam ya. Yang pertama itu sumber daya habis atau tidak dapat diperoleh. Kemudian yang kedua tertimbunnya sampah olah daya di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga terganggunya keseimbangan elektrolit asam basa di dalam cairan tubuh. Yang keempat terganggunya keseimbangan pemasukan dan pengeluaran air di dalam tubuh. Nah, kemudian ada beberapa kemungkinan tempat-tempat terjadinya kelelahan. Nah, ya, berarti ada 5 ya. Nah, yang pertama itu serabut otot. Nah, pada sendian saraf otot kodok, bila sarafnya dirangsang dengan rangsangan listrik 1 sampai 2 kali per detik secara terus-menerus setelah jangka waktu tertentu, otot akan memperlihatkan tanda-tanda kelelahan dan bahkan kemudian otot tidak akan berkonsentrasi sama sekali. Yang kedua, serabut saraf motorik. Nah, pada suatu tempat diserabut saraf motorik dari sendian otot saraf tersebut,
Nah, otot saraf tersebut di atas dilakukan dengan metode blokade, dengan metode dikompres menggunakan es batu. Nah, atau pada tempat itu sendiri diberi rangsangan atau galvanis secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga yaitu ada sinaps. Nah, ini terjadi pada hewan ya biasanya. Saya contohkan di hewan kaki 4 ya. Bila punggung hewan tersebut dirangsang atau digelitik dengan ujung lidi atau pakai ujung tangan, nah, maka akan terjadi seperti refleks menggaruk pada tempat yang digaruk ya, atau yang dirangsang. Bila rangsangan ini diteruskan, maka kemudian tidak lagi terjadi refleks menggaruk-garuk badan. Nah, yang keempat itu ada badan sel saraf. Nah, contohnya itu seperti eksperimen yang demikian menjelaskan mengapa terjadi perubahan minat dalam kerja seharian dan mengapa para tentara yang kelelahan dapat kembali berbaris dengan tegap ketika musik mulai didengarkan. Nah, yang kelima itu ya ada reseptor sensoris. Nah, jadi si reseptor sensoris ini adanya rasa lelah. Nah, perasaan itu tuh timbul dari reseptor sensoris di dalam otot yang akan memberikan kesan subjektif kondisi kerja sistem neuromuskular yang sedang aktif. Oke, next. Nah, di sini ada kejenuhan. Nah, apa sih itu kejenuhan? Kelelahan yang berdasarkan pada kejenuhan disebut sebagai kelelahan semu atau disebut pseudo fatigue. Nah, yang kedua itu ada stillness. Nah, gejala ini dapat berupa adanya rasa kelelahan umum, hilangnya kegairahan di awal partisipasinya dalam olahraga. Nah, jadi seseorang ini sudah merasakan lelah ketika dia belum melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang terakhir itu ada overtraining. Nah, bentuk kronis dari kelelahan patologis dalam berolahraga. Nah, lalu di sini ada etiologi. Nah, apa sih itu etiologi? Jadi etiologi itu harapan yang berlebihan yang melebihi kapasitas fungsional otak. Nah, kemudian ada bahasa lain itu simptomatologi. Apa sih itu? Jadi kelelahan yang tinggi, respon terhadap latihan yang tidak ekonomis dan tidak seimbang. Kemudian gejala subjektif yaitu kelelahan yang berkepanjangan. Sini juga ada tanda-tanda objektif. Biasanya muncul lebih lambat dari gejala subjektifnya. Nah, yang terakhir itu diagnosis dari sindroma harapan yang berlebihan. Jadi memberikan harapan ke seseorang itu tidak baik ya, apalagi di PHP-in. Jadi kesimpulannya diagnosis overtraining adalah hal yang sangat serius walaupun pada saat itu sangat jarang terjadi pada olahraga. Nah, masalah itu sudah sangat dipahami oleh para dokter olahraga dan para ahli olahraga dan hendaknya tidak dikacaukan dengan sindroma harapan yang berlebihan atau kelelahan olahraga. Materi dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.